Halo semuanya, selamat pagi. Iya, gua denger juga.
Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Agenda hari ini kita akan mereview hasil tugas bersama dengan praktek sedikit. Tugas yang kemarin ada masalah atau ada yang mau ditanyakan? Tugas RT 4. Pak. Gimana? Atau nggak ada? Saya cek di tugasnya belum ada yang upload ya, RT 4. Ini tinggal ngupload kan tugasnya ya? Atau gimana? Dojo Lira, ada kendala. Kami agak lupa isian untuk step di RT 4. Rekaman ulangnya maksudnya ya? Atau gimana? Ngecek di YouTube. Di bagian step mana? Ntar saya share sebentar. Untuk rekaman ulang nanti saya coba WA ke admisinya. Saya juga nggak punya rekaman dari Zoom ini. Kita coba bahas lagi ya yang RT 4. Jadi di RT 4 ini kita belajar bagaimana cara menggabungkan dua file antara data yang ada di Excel dengan data yang ada di CSV file. Nah, di data tabel pertama ini ada tabel pegawai. Terus yang kedua ada tabel jabatan. Yang ketiga ini dari CSV ini ada tabel gaji.
Nah, ini step-stepnya. Nah, dari sebagian step ini yang masih bingung atau yang lupa di bagian step mananya? Saya buka stepnya. Share screen saya terlihat, Kak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Di step mana yang masih bingung? Yang lupa? Ini step buat masukin data Excel. Kalau udah di setting sheet-nya, selanjutnya yang field-nya diatur. Kalau udah, kita masuk di step sort. Ini di sorting berdasarkan field yang mau direlasikan. Kemudian kita menggabungkan menggunakan step merge join. Nah, di merge join ini dipilih sort yang pertama, tabel pertama, dan tabel yang kedua. Kemudian dipilih kuncinya, field penghubungnya. Kemudian dimasukkan ke data ke step dummy. Ini sampai sini, ini udah berhasil menggabungkan dua tabel di dua sheet. Kemudian step yang terakhirnya kita menggabungkan tabel yang tadi sudah di-join dengan tabel CSV. Ini pakai CSV file input. Kita pilih filenya di mana, terus get field. Ini muncul field-fieldnya. Kemudian sortingnya. Sorting juga sama berdasarkan kode jabatan. Selanjutnya kita menggabungkan tabel jabatan pegawai dengan tabel gaji. Gunakan merge join.
Nah, kalau sudah, kita mau tinggal menggabungkan di hasilnya ada di data dummy. Data dummy. Di sini ada duplikat field kode jabatan 1, dan kode jabatan 2. Nah, untuk menghilangkannya, kita menggunakan step select value. Select value ini kita gunakan tab select and alter, get field to select, nanti kita hapus field yang duplikatnya. Nah, hasilnya nanti duplikat datanya akan hilang. Sini udah ngerti semua kan? Ada yang mau ditanyakan tentang RT4? Mana Aldo, ada yang ditanyakan atau cukup? Kita masuk ke praktek hari ini, praktek kita sebelum UTS. Ini nggak berbentuk tugas, jadi silakan yang mau ikut praktek dipraktekkan, tapi kalau yang tidak juga silakan diperhatikan saja. Kemungkinan akan muncul di soal UTS-nya. Oke, kita hari ini akan praktek. Ada empat step yang akan kita praktekkan. Pertama itu bagaimana kita menginputkan data ke dalam database MySQL. Kalau pada praktek sebelumnya hasilnya kita langsung save-kan berbentuk tabel dan bentuk row. Kalau pada step sekarang kita akan menginputkan data tabel yang sudah ada dan kita menambahkan datanya ke dalam tabel tersebut. Ini adalah stepnya, jadi hanya ada 2 step. Pertama tabel input, yang kedua adalah outputnya, tabel barangnya. Saya share dulu ya filenya di grup.
Itu ada file di grup DB persediaan, itu database-nya. Nah, ini yang pertama kita akan melakukan load data dari tabel dan menginputkannya menjadi tabel di dalam Excel. Transformation, new, pilih tabel input. Nah, yang pertama pastikan udah jalan ya sampai kayaknya atau MySQL-nya. Jadi isi di dalam tabel persediaan itu ada tabel barang, tabel beli, detail beli, dan tabel supplier. Nah, yang kita gunakan tabel barang ini pada latihan sekarang. Tabel barang ini kita akan load dan simpan di dalam tabel berbentuk format Excel. Pertama kita setting dulu di sini tabel barang. Nah, kalau sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan yang ada di view di sini ya. Kalau kita settingnya di view di sini, ini artinya kita men-share koneksi kepada setiap transform yang kita buat. Tapi kalau kita settingnya hanya di step ini, hanya di transform ini, berarti koneksinya hanya tersimpan pada transformation ini transformation satu ini. Untuk tahapannya kita klik new, seksikan DB persediaan. Ini MySQL, hostname-nya localhost, nama database-nya, username-nya. Kalau database yang punya password berarti diisi di sini passwordnya. Kita klik tes. Nah, di sini kalau udah ada tulisan connection test successful, berarti VDI sudah berhasil connect. Dan klik OK. Nah, karena di sini kita akan melakukan get pada tabel barang. Kita get SQL select statement. Di sini kita pilih tabel barang dan klik OK. Nah, sini field-fieldnya muncul semua. Karena bisa diketik manual atau juga bisa dengan mengklik get SQL select statement. Kita klik review. Nah, ini udah muncul data-datanya. Klik close dan OK. Untuk SQL Microsoft Excel outputnya, klik 2 kali. Lokasinya mau di save di mana? Ini ada XLS, ada 2, berarti kita hapus dulu di sini ekstensinya. Sudah, klik OK. Kita preview. Coba kita lihat outputnya. Nah, sini hasil dari
transformation-nya sudah berhasil. Itu untuk latihan yang pertama. Selanjutnya agenda yang kedua. Agenda yang kedua kita akan menggunakan step yang namanya step insert atau update. Ada transformation, klik kanan, new. Tabel input. Barang. Nah, di sini kita klik new lagi. Kenapa datanya yang tadi transformation 1 tidak muncul di 2? Karena step yang connection-nya hanya dideklarasikan di transformation 1. Kalau mau di-share, dia harus di-save di tab yang view ini. Apa-apa kita berulang-ulang bikin koneksinya biar hafal cara mengkoneksikannya. SQL. Sudah terkoneksi. Contohnya kalau salah koneksinya. Nah, ini berarti kalau ada tulisannya seperti ini, balikannya, berarti koneksinya gagal. Ada yang salah di parameter settingnya. Kita klik OK. Oh ya, pertama ini kita pakai data grid, kemudian pakai step insert update, kemudian baru ke data dummy. Hapus dulu ini. Namanya data grid. Di data grid ini kita seperti punya tabel di dalam PDI. Contohnya kita mau masukin data ke dalam tabel barang. Sini ada kode barang, nama barang, satuan, harga, dan stok. Contohnya kita mau masukin baru. Sini ada kode, nama, kemudian satuan, harga, dan stok. Tipe kode kita pilih string, nama juga string, satuan string, harga ini number, dan stok juga number. Kemudian kita isikan datanya di tab data. Contohnya terakhir di sini udah ada K001 sampai 5, K11 sampai K012. Misalnya kita mau masukin data K13. Dan kita juga mau masukin K014. Oke. Nah, data baru ini untuk memasukkannya kita pakai
pakai step insert atau update. Kita edit di sini. Ini udah ada karena tadi kita sudah setting koneksinya. Nah, kemudian target skema kita browse. Ini koneksi persediaan, tabel, kemudian tabel barang. Klik OK. Nah, target skemanya DB persediaan ya. Dan target tabelnya tabel barang. Kita get field. Nah, di sini yang mencocokkan antara data grid di sini dengan tabel yang ada di database MySQL. Ini kita harus definisikan. Karena kode kuncinya ada di field kode, berarti yang lain kita hapus saja. Tabel field ini kita samakan dengan yang ada di tabel MySQL. Ini kan kode underscore barang. Bisa juga kode underscore barang. Nah, untuk update field, di sini kalau kode barang dan kodenya sudah cocok, berarti apa saja yang diupdate? Update field. Kita sesuaikan. Di sini kode barang, berdasarkan kode, kemudian nama barang. Satuan sudah sama ya, harga stok sudah. Kemudian kita klik OK. Sini kita pakai step dummy. Di sini sudah muncul ada 2 data. Coba kita cek di MySQL ya. Nah, di sini sudah muncul juga masuk dua data, itu K013 dan K014. Nah, kalau kita running lagi, harusnya sudah nggak nambah lagi, tapi di update contohnya kita ganti stoknya jadi 100. Kemudian kita review, udah jadi 100. Untuk tabel barang di laptop juga udah tambah jadi 100 stoknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke step selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ada. Oke, kita masuk ke step DB lookup. View transformation, new. Tabel input. Nah, di sini yang kita gunakan adalah tabel detail beli. Kemudian kita akan mencarinya pada tabel relasinya, itu tabel barang. Jadi kalau kita lihat di detail beli ini, di sini hanya ada nomor faktur, kode barang, dan jumlah. Jadi kalau nama barangnya ada di tabel barang. Nah, pada step ini kita akan melakukan join pada tabel barang. Koneksi dari persediaan.
MySQL. Coba tes koneksi. Nah, get select statement. Tabel detail beli, klik OK dan klik yes. Kita preview dulu. Ini muncul datanya ada 3 field dan 3 data. Terus, nah, selanjutnya kita menggunakan step DB lookup, cari data barang. Database lookup. Ini koneksinya sudah terpilih ya. Berarti kita pilih yang lookup table berdasarkan tabel barang dan klik OK. Get field. Nah, yang mau direlasikan adalah kode barang, berarti ya selain kode barang dihapus. Nah, selanjutnya hasilnya kalau ada kode barang cocok dengan data kode barang yang ada di tabel data barang. Kita pilih get lookup field. Kita pilih field-field yang akan dimunculkan. Sana kita hanya akan menampilkan nama barang, satuan, dan harga. Stop kita tidak pakai. Dan kita klik OK. Coba kita lihat datanya. Nah, sekarang tabel detail beli sudah terrelasi dengan tabel data barang. Faktur, kode barang, jumlah, nama barang, satuan, dan harga. Di sini hanya ada 3 data. Kalau kita perhatikan di data barang, di sini kan ada 8 data, sedangkan yang muncul pada preview ini hanya 3. Karena relasinya kode barang hanya ada 3 di tabel detail beli. Untuk praktek terakhir kita ada namanya step round normalizer. Jadi step ini akan menormalisasikan tabel. Contohnya kita punya tabel Excel target penjualan, mana terdiri dari kode cabang, kode produk, tahun, kemudian bulan Januari sampai bulan Desember. Ini kan tidak kurang normal kalau dalam bentuk MySQL. Biasanya kalau kita buat tabel kan ada kode cabang, kode produk, tahun, dan bulan. Nah, PDI ini dia bisa melakukan normalisasi. Kita coba praktekkan.
yang kita gunakan karena datanya Excel, kita pakai step apa berarti untuk pertamanya? Save input ya. Excel ya? Excel input. Iya. Kita pakainya Excel. Nah, ini. Kemudian lokasinya. Nah, Excel yang kita pakai ini Excel tahun 97. Jadi bukan versi Excel yang terbaru. Berarti ini sudah tidak usah diganti. Kita pilih browse. Kemudian filenya, penjualan, dan klik add. Di sini ada sheet, kita get sheet name, target penjualan. Nah, di sini ada praktek sebelumnya kita melakukan setting pada start row dan start column. Ini kan dimulai dari angka 0, ini juga 0. Kalau 0 dan 0 berarti kita tidak usah memasukkan inputannya. Kita langsung ke field, get field from header. Nah, sini sudah masuk semua. Kita coba review. Ini data-datanya, nama cabang, kode produk, dan tahun. Oke, klik close dan klik OK. Selanjutnya kita pakai step ya, dan normalisasi, ada denormalisasi. Yang kita praktekkan di sini adalah normalisasi ya. Klik 2 kali. Nah, sini ada misalnya ada field ini, tentukan tipe fieldnya, misalnya bulan. Jadi nanti step ini akan membuat satu field namanya bulan. Kemudian kita get field. Karena yang kita normalisasi adalah bulan Januari sampai Desember, berarti untuk kode cabang kita hapus. Kode produk juga dihapus. Kita masukkan nama field penampung yang baru. Karena ini datanya ada penjualan, kita masukkan ke dalam field penjualan. Oke, kemudian kita klik OK. Notasinya kita coba pakai step dummy. Nah, di sini
sudah muncul dua field, yaitu bulan dan penjualan. Yang awalnya ke samping, tahun, bulan Januari, Februari, Maret, sekarang menjadi ke bawah. Bulan Januari, Februari, Maret, sampai seterusnya. Dan penjualannya ada di samping kanannya, data penjualannya. Nah, itu disebut dengan normalisasi di PDI. Berarti kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mengekspor data dari tabel MySQL menjadi tabel barang di Excel. Kemudian kita juga sudah melakukan praktek bagaimana cara memasukkan data baru menggunakan step data grid. Kemudian kita menggunakan step insert atau update dan melakukan dummy ini untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita juga tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara menggunakan DB lookup. Jadi kita mencari data relasinya dari tabel detail beli ke tabel data barang. Dan yang terakhir, kita melakukan normalisasi pada file Excel yang awalnya ke samping menjadi ke bawah, disebut dengan normalisasi. Seperti itu pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau yang mau praktek, saya share file ininya, presentasinya. Masih banyak sebenarnya step-step yang ada di PDI, tapi untuk dasar-dasarnya kita sudah bahas. Buat yang mau ngambil skripsi tentang data warehouse juga bisa. Ini mungkin kendalanya dari mana kita mendapatkan data sumbernya. Dan selanjutnya tujuan dari data warehouse-nya mau jadi apa. Atau mungkin yang mau ngambil skripsi tentang data warehouse. Saya cek absennya dulu. Nana Irmanto belum absen ya? Isi dulu absennya.
Abah Pista udah ketemu solusinya, cara buka aplikasi PDI-nya. Bisa Pak. Pakai Paling remote ya. Cara termurah ya remote Pak. apa? Cara termurah paling remote ya Pak. Iya, paling remote. Soalnya kalau ganti-ganti komputer tuh ribet Pak. Ya, data-datanya. Iya Pak, data-datanya itu ribet Pak. Kalau untuk tugas buat kelas pagi kayaknya aman semua, ini udah pada ngumpulin. Soalnya yang terakhir RT4 ya. Pada ngumpulin. Ini kayak kelas terbaik yang pernah saya ajar. Jadi pada semester sekarang ini saya cuma ngajar 2 kelas, kelas pagi data warehouse ini sama kelas malam. Agak susah kalau yang malam tuh Jadi koordinasi gimana? karena banyak yang kerja mungkin agak susah. Di kelas Jadi pagi banyak yang ini kelewat atau gimana? apa? Banyak yang kelewat atau gimana? Ya, jadi karena mereka kan kayaknya ada yang kerja juga, jadi banyak pertemuan yang mereka sambil kerja agak. Saya justru bingung nih Pak. Saya kan kuliah di 2 kampus nih Pak. eh, Kebetulan. Nah, di kampus yang satunya ini justru bukan mahasiswanya nih yang sering bolos nih Pak, tapi dosennya yang sering bolos nih Pak. Dan upload materinya nggak jelas nih Pak. Ini saya bingung Pak. Bener, bingung saya bener. Bingung. Kuliah di mana aja nih selain di TTS? Di Idaku Pak. Daku. Ya, Idaku. Oh ya, itu online juga atau ada tatap muka? Ada tatap muka, ada online. Hmm, Tapi lebih banyak online sih. Heeh. Upload materi itu nggak sama sekali nggak ada sampai sekarang Pak. Di e-learningnya itu nggak ada materinya sama sekali. beda-beda kali ngajar. Ya nggak ngerti sih Pak. Tapi ya aneh aja gitu. Aneh aja gitu. Terus submission filenya juga dikirim lewat WA. Saya itu kan jadi nggak terstruktur dengan baik ya. Kalau seandainya dikirim lewat WA gitu nggak di taruhlah kirim file itu lewat Google Drive gitu, biar lebih secara sistematis dan struktur. Ini mah enggak Pak. Terus juga yang pokoknya nggak jelas sih, bingung saya. Makanya ini juga yang biasanya kan yang bolos-bolos itu kan mahasiswa ya. Ya, Ini
Kembalikan ya Pak, dosen yang sering bolos Pak. Sibuk kali dosennya sibuk. Nggak, 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 nggak paham deh Pak. Bagus sih bisa kuliah 2 kampus gitu. Saya dulu 1 kampus aja udah pusing. Ya, kebetulan online kan jadi gampang. Di sana ngambil jurusan apa? Hukum Pak, hukum ekonomi syariah. Oh, Mm-mm. saya buat teknologi dibanding dulu saya belajar TI itu tahun 2014 awal-awal saya belajar web atau gimana gitu. Itu susah karena internet dulu kan masih lemot ya. Meskipun ada cuman Dan mahal. ya paling kita ke warnet paling ya. Itu agak susah jadi saya belajar dari buku. Tapi kalau sekarang sebenarnya ilmu itu bisa di-share di mana, bisa diakses di mana aja karena internet cepat kan ya, termasuk murah juga kuota. Jadi tinggal keinginan teman-teman nih. Keinginan kalau mau belajar apa, tinggal buka di YouTube tutorialnya atau gimana, atau dari blog. Kalau mau lebih serius lagi bisa ada di kayak Udemy. Jadi sangat dimudahkan kalau buat tahun-tahun sekarang buat teman-teman belajar dibanding saya dulu belajarnya hanya lewat buku. Absennya udah semua ya. Nah untuk UTS berarti bentuknya kuis ya. Bentuknya kuis, cuman bisa dilakukan 1 kali, nggak bisa diulang. Jadi persiapkan dulu internet, terus laptopnya, standby. Selanjutnya 2 hari cukup kan ya? Kalau nggak Senin berarti Selasa kalau yang punya masalah. Atau Seninnya sibuk berarti bisa dilaksanakan hari Selasanya. Cukup Pak, cukup. Materinya kurang lebih sama ya Pak. Ini ya kuisnya, ya kayak kemarin. Sama, hanya ada tambahan 5 soal nanti. Oh iya Pak, waktu pengerjaannya itu berapa jam Pak? 1 jam cukup ya. Kasih waktu 1 jam buat ngerjakan UTS-nya. Saya nggak tahu kalau UTS mata kuliah lain bentuknya ada yang kuis juga semua atau ada materi seperti artikel gitu. Beragam sih Pak, ada yang kayak bentuk soal gitu, ada deadline-nya sampai hari apa gitu. Terus kalau nggak bikin video atau gimana sih Pak, banyak. Hmm. Jadi saya masih baru ngajar ini, jadi saya masih cari-cari apa ya formula buat ngajar gimana enaknya. Terus sebelumnya ngajar di mana Pak? Apa? Ngajar sebelumnya di mana? Belum, ini baru pengajaran pertama saya di TPS tuh. Oh, pertama dan first time ya. First time Nah, ngajar juga ya berarti. jadi saya coba kumpulkan dari dosen-dosen saya sebelumnya gimana sih cara
biar mahasiswa itu nangkep, atau mahasiswa bisa seenggaknya dapat ilmu lah dari mata kuliah ini, bukan hanya berbentuk nilai tapi juga bisa penerapannya. Kalau ininya terakhir di mana Pak, pendidikan S1 sama S2-nya? Saya S1 di Tangerang, di Raja, sekarang Universitas Raja. Kemudian S2-nya saya di Amikom. Jogja. Amikom Jogja ya? Nah, Amikom Jogja. Itu ada afiliasi ya ke ITPS, ITTS. Iya, iya ada. Namanya kalau nggak salah Remek Selindo. Jadi meskipun nilai itu penting juga buat kita lamar di kerjaan, menurut saya selain nilai juga ada sisi skill yang harus diperhatikan juga. Portofolionya nih Pak. Ya, Gantian. Bapak ini boleh ngajar atau gini apa namanya? Atau kerja di tempat lain juga Pak saat ini Pak? saya kerja juga di tempat lain. Di perusahaan ya? Apa tuh? Di bidang apa Pak? Bidang IT juga. Nah, menurut teman-teman ngajar saya ini tidak enakan atau masih kurang banyak materi. Jadi awalnya tuh coba saya ambil materi banyak sekali. Saya coba jadiin presentasi. Cuman kalau baca-baca materi terus, apa ya, jenuh juga. Coba karena saya dulu pernah jadi mahasiswa, dengerin dosen baca materi itu boring juga. Dari misalnya dari 30 presentasi mungkin yang keterima mahasiswanya 5 gitu. Jadi saya coba rangkum poin-poinnya saja kalau teman-teman perhatikan di materi-materi saya. Ya. Nah, jadi saya ngambil inti-inti materinya aja. Berarti sebenarnya data warehouse ini sebenarnya banyak banget ya materinya Pak. Banyak sebenarnya. Saya udah coba download bukunya, terus jurnalnya juga Banyak banget ya. jelimet juga. Tapi kalau inti-intinya itu udah kita pelajari sebelumnya. Oh ya, sekarang itu jadwal terbaru hanya 1 jam berapa nih? 1 jam 15 jam menit. 30 menit Pak. 1 jam 15 menit. Iya. Nah, yang sore ini nih, sampai azan maghrib berarti. Nah, gimana tuh kalau sampai azan maghrib? Yang kelas sore berarti sampai azan maghrib. Daku itu Darul Quran kan? Iya Pak. Kalau yang punya Yusuf Mansur. Iya Pak. Sebelumnya juga saya kuliah di Darul Quran juga yang IT ini Pak. Cuman ya sistemnya sama juga Pak. Seperti itu Pak. Makanya saya keluar. Oh, Iya. Oke, saya keluar. Kayak gitu juga kurang lebih.
mekanisme belajar itu begitu. Daripada saya nggak dapat apa-apa, ini bukan yang remehin ya. Ya. Saya bukan yang remehin Pak. Tapi saya lebih menghargai sebuah proses Pak. Kan ada yang maksudnya kalau pengajaran seperti itu kan saya nggak menghargai gitu Pak. Iya. Seenggaknya dapat lah ya ilmunya dikit. Betul Pak. Karena kalau hanya sekedar belajar framework, kalau belajar hanya sekedar buat sebuah web yang nggak jelas gitu, ya udah mendingan ikut bootcamp aja daripada ikut universitas gitu. Itu pandang saya gitu. Kalau seandainya hanya sekedar bisa doang, ya udah ikut aja bootcamp ataupun ya pelajarin aja di internet secara individu. Tapi kalau seandainya kuliah ya harus belajar dasarnya Pak. Ya, Fundamentalnya tuh harus buat itu. Itu menurut saya pribadi. ya benar, karena bootcamp juga lebih fokus kan ya dia. Ya betul. Nah kalau ini tuh yang saya lihat arah ke bootcamp pun enggak, arah ke universitas pun enggak juga. Maksudnya secara materinya tuh enggak terstruktur dengan baik gitu. Kan enggak hanya materi ya, maksudnya materi iya, terus juga penamaan dari field itu kan berpengaruh banget. Jadi ada alurnya gitu, flow-nya tuh kelihatan gitu. Ini arahnya mau kemana? Ini mah nggak ada, makanya bingung tuh ya. Ya, Akhirnya saya keluar. banyak sih sekarang bootcamp termasuk terjangkau juga, apalagi sekarang sistemnya online. Tapi lebih enak Ya, kalau bootcamp itu offline, ketemu sama mentornya, tutornya. betul. Kalau dulu kan bootcamp mahal ya, sampai 30 juta. Hektis gitu. Sampai hektis. Gak terjangkau. Lebih enak kalau ketemu langsung sama mentornya, kita bisa sharing, tanya-tanya apa kendalanya kalau di lapangan. Itu bisa offline gitu. Tapi karena sekarang juga lagi pandeminya belum selesai, jadi full online. Dari Aldo Jelira. Sore kendala. Ya, kalau sore itu kendalanya yang pertama mahasiswanya ya. Di sore itu saya ngajar, kalau pagi kan cuma 4 orang nih, kita kayak private ngajarnya. Kalau sekitar 20 orang. Sore itu ada 15 mahasiswa. Tapi kalau pas online-nya itu, yang hadir, kalau yang saya tanya, paling yang aktif hanya 3. Wah, 3 banget. kadang cuma 2. Jadi buat interaksi di kelasnya agak susah juga kalau yang sore itu. Atau saya materi itu sampaikan atau enggak, dilihat dari kuis yang kemarin kayaknya baru ada 5 orangan yang agak benar jawabnya. Ada pertanyaan tuh Pak dari Nana. Cepat dapat kerja setelah lulus. Nah, kalau buat kerja nggak usah nunggu lulus ya. Saya dulu kerja pas masih kuliah S1. Jadi nggak apa-apa, coba ngelamar kerja. Terus yang pertama skill kita dulu sih, kita mampunya di apa nih. Kalau jaringan berarti perdalam dulu jaringan. Nanti orang teknisnya pasti bakal nilai kita bukan hanya dari ijazah kita SMA atau SMK, tapi ada juga sisi skill kita nih. Oh ini kayaknya SMK, SMA tapi skillnya kayak S1, bisa jadi kayak gitu juga banyak di lapangan tuh. Jadi ijazah sebagai, kalau bahasa saya, sebagai pendukung
ilmu kita. Kalau yang mau kerja nggak apa-apa, sambil kerja juga S1 bisa. Nah, Irmanto di mana sekarang tinggalnya? Di rumah Pak, Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jakarta Pak Haji banyak lowongannya kan. Coba ngelamar aja. Tapi rata-rata ngambilnya yang pengalaman Pak. Nah, itu pasti bikin bingung tuh yang bikin lowongan. Ya tahu lagi nyari apa? Pengalaman. Istilahnya pengalamannya apa? Iya. Kalau Nah, coba itu tuh, Pak. Jadi agak lucu ya, Pak. Kan dia pekerja. Nah, pekerjaannya itu kan itu adalah pengalaman. Kalau seandainya dia nyari orang yang berpengalaman, ngapain dia? Kecuali kan pekerjaan itu yang tingkat atas ya, Pak. Yang susah-susah itu nyari yang berpengalaman ya, Pak. iya betul. Saya coba ngelamar. Masuk di tahap tes kan biasanya ada tes dulu, wawancara, pengalamannya apa ya sebutin aja. Saya mungkin nggak punya pengalaman, tapi saya siap belajar gitu. Yang penting mau belajar sih. Saya yakin mahasiswa saya siap belajar semua kayaknya ini. Gitu. Oh iya, suka dijawab di sini tempat kerja karena belajar. Apa sih? Enggak semua tempat kerja kayak gitu. Ada yang pas dia dapat orangnya bahkan dikasih training juga ada. Kalau tempat kerjanya gitu udah tinggalin aja. Mungkin bukan rezekinya. Ini tempat kerja bukan tempat kerja. Sering tergantung ya, Pak. Kalau begitu. Ya tergantung, nggak semua tempat kerja kayak gitu. Karena juga di startup pun mereka juga kebanyakan kan dari level yang paling bawah dulu dan mereka rata-rata magang. Kayak Tokopedia Ya pasti bakal ngecek progres kita. Bagusnya nih progresnya cepat nggak orangnya, mau belajar nggak. mau digaji berapapun gitu ya. Ya kalau pertama kerja terima dulu aja. Ada Bahkan dari gaji kali ya. Kalau baru pertama kali, Pak. tetap lah harus minta gaji kalau kerja. Iya. Mungkin tapi belum bisa nego-nego gaji dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman baru kita bisa nego-nego gaji karena kita punya portfolio kan kerja di sini. Yang tanyakan lagi? Sudah cukup, Pak. Ya. Di Ramadan ini saya mau mengucapkan minta maaf ya kalau ada salah-salah kata atau di dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas. Baik, Pak. Saya juga minta maaf. Kita juga minta maaf, Pak. Selama menjalankan ibadah puasa Ya. buat Pak Yusuf dan keluarga. Menjalankan puasa terus minggu depan menjalankan UTS ya. Kita ketemu habis Lebaran, terus kena libur di minggu depannya lagi setelah Lebaran. Oke. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Sama